Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat Alwi Assegaf di Palagan Bojong Kokosan. Basam terbaik dan sekaligus mewakili juara 2 ya, karena sama satu grup kan. Ya, kunaon kapal dia kalunya seram gitu, seram ya. Nah gitu, oke. Untuk juara 1 sudah ada, alhamdulillah. Dan nanti untuk juara 1 ini akan membuka atau mengiringi ketika Habib Jepang. Orang-orang tua kita merasakan betapa pedihnya itu. Orang-orang tua kita merasakan bagaimana perjuangannya itu. Makanya anak-anak muda zaman sekarang harus tahu sejarah orang-orang tua kita. Ini poin pertama yang saya pengen tegaskan. Adanya museum ini sebagai info, sebagai peristiwa mencatat bahwasanya dulu peristiwa yang sangat bersejarah ada di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan pejuang-pejuang kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan mereka ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Amin. Kita yang merasakan hari ini, merasakan luar biasa nikmat, itu berkatnya mereka. Berkat doa-doa mereka, berkatnya ulama, berkatnya para santri, berkatnya tentara-tentara kita. Mereka pejuang-pejuang yang insya Allah matinya dalam keadaan syahid. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini nggak mau bahas lebih-lebih panjang.
saya cuma pengen bahas satu saja. Bahas tentang idola. Ya. Betapa banyak manusia, anak-anak muda yang telah terlena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda kalau ditanya sekarang, siapa idola mereka? Suara Nani. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Dudukan baru salonang. Kalau suara. Jelek suaranya. Kumaha sih itu? Ada suaranya. Coba kedengeran. Ada. Walaupun yang jauh nggak kedengeran, hati kita dekat. Dekat karena kita sama-sama abah, sama-sama hamba Allah ya, sama-sama saudara muslim. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang kemarin baru datang, sekarang sudah pulang beliau ke Hadramaut. Beliau selalu memperingatkan kepada kita, selalu memberikan nasihat pada anak muda. Idola kita ini bukanlah seorang artis. Ya, idola kita bukanlah seorang penyanyi. Idola kita bukanlah pemain bola. Idola kita cuma satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, apakah ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada. Bahkan para nabi pun kalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dikatakan basyarun lakal basyar, berbeda dengan manusia lainnya. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, itu berkali-kali Siti Aminah dimimpikan didatangi oleh para nabi. Salah satunya Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan kepada Siti Aminah, marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Bergembiralah engkau Siti Aminah karena engkau akan melahirkan anak di mana anak tersebut ialah pemimpinnya para nabi. Anak tersebut adalah pemimpinnya manusia. Jika ia lahir, maka namailah ia Muhammad. Lalu setelahnya, di bulan-bulan selanjutnya datangi nabi lalu oleh nabi yang lainnya. Dan juga pada saat terakhir didatangi oleh Nabi Isa. Sama. Bahkan Nabi Isa menambahkan akan lahir seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aminah saking mulianya yang ada di perutnya itu gak merasakan yang namanya sakit. Biasanya ibu-ibu kalau mengandung anak kecil, ibunya rasa sakit. Bahkan Siti Aminah gak tahu pada saat itu kalau di dalam perutnya sedang mengandung seorang anak. Karena kenapa? Gak merasakan sakit. Beliau tahu pada saat itu karena mohon maaf sedang haidnya sudah berhenti, dan beliau akhirnya tahu, oh ternyata saya sedang mengandung seorang anak. Dan beliau mendapatkan bisikan-bisikan di mana akan lahir seorang manusia yang mulia. Jadi berbeda ya. Siti Aminah gak pernah merasakan sakit. Bahkan pada saat lahir pun Nabi Muhammad dalam keadaan bersujud. Pada saat keadaan lahir Nabi Muhammad dalam keadaan bercelak, ya, memakai sifat mata. Dalam keadaan lahir muncul nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka idola paling penting di dalam hidup kita ialah idola. Kalau idola kita baik, hidup kita bakal jadi baik. Karena seseorang yang mengidolakan, ya, ia memiliki idola, pasti akan mengikuti apapun yang idolanya lakukan. Kalau idola kita Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Ini kita semua, saya yakin yang hadir di sini idolanya Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad, Allah pun memuji Nabi Muhammad. Laqad kum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
dalam diri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada budi pekerti yang baik, yang bisa kita ambil contoh dari beliau. Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad orangnya pemurah. Kalau dikatakan Nabi Yusuf alaihi salam ialah manusia yang sangat ganteng, tampan, luar biasa, sangat elok. Nabi Adam pun sangat elok. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali lipat lebih mulia dan lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Jikalau kemuliaan Nabi Ibrahim alaihi salam sangatlah luar biasa, ataupun kemuliaan Nabi Isa alaihi salam sangat luar biasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari itu. Karena dikatakan basyarun lakal basyar, manusia nabi yang berbeda daripada nabi yang lainnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah orang yang pemurah. Nabi Muhammad ialah orang yang paling adil. Nabi Muhammad ialah orang yang paling murah senyum. Ketika duduk dengan para sahabat, beliau nggak jauh tersenyum ke para sahabatnya. Ketika ada seorang fakir miskin datang ke rumahnya, ia sambut dengan senyuman. Ia peluk badan fakir miskin tersebut. Ia jawab salamnya dengan baik. Ia jamu fakir miskin tersebut. Padahal ia adalah seorang nabi dan juga penutup para rasul. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang paling berani. Ya, Nabi Muhammad adalah orang yang paling berani. Gak ada takutnya. Paling berani. Tapi di dalam keadaan lain, beliau lebih memilih kedamaian. Beliau lebih memilih yang namanya memaafkan. Tapi Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang sangat pemberani. Sangat pemberani. Di saat ada perang, beliau yang paling terdepan. Beliau yang paling maju terdepan pada saat itu. Di beberapa perang, beliau yang selalu memimpin peperangan. Makanya anak-anak muda, ayo sama-sama kita kembali lagi ke tarbiyah orang-orang tua kita. Mari sama-sama kita balik lagi ke pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Pulang dari acara ini, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kalian. Jangan idolain K-pop, ya. Jangan idolain artis bule dan yang lainnya. Malu kita mengaku sebagai umat Islam. Malu kita sebagai umat Nabi Muhammad. Malu